sana. Kemudian itu pada saat terjadi juga laut terbelah. Laut terbelah kedalaman 30.000 meter sepanjang pantai dari Longa sampai ke Ulele sampai di Kurung Raya. Nah, waktu itu keluarga di mana tuh? Masih di Longa semua. Karena itu tugas ke sana. Terus tindakan apa yang dilakukan pertama ketika melihat air naik itu? Pada saat lihat air naik itu dari jauh udah nampak, karena tingginya sekitar 5 meter itu. Nampak dari Ulele jauh itu. Saya juga panik juga, takut lari juga. Begitu saya lari 4 langkah langsung ditangkap. Air udah nyampe. Siapa yang bisa berbuat apa-apa lagi. Siapa yang nangkap? Air udah nangkap, nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Waktu saya terigu, saya tidak sadar. Rupanya saya udah nyangkut di atas pohon. Saya tengok pohon asam. Itu jaraknya sekitar 3 kilo dari Pekanbadak kejadian saya tangkap air sampai ke pinggir jalan luar. Hanyut gitu kan? Hanyut. Saya terbawa air. Sampai di sini saya tengok udah 3 jam mungkin di atas. Saya tinggal akhirnya Allah Akbar, la ilaha illallah, Akbar, la ilaha illallah, pohon karena goyang, karena pasang kayak karet, goyang. Saya tengok ke bawah, udah tinggal pakai kolor. Cara lepasnya saya nggak ngerti, cabik-cabik saya nggak ngerti lagi. Masuk senjata juga udah lepas semua? Senjata, saya kebetulan nggak bawa waktu itu. Karena saya pakai preman, kadang pulang ke di Aceh karena situasi begini. Kalau dinas sekali dinas, kalau pulang preman. Berarti itu kan mau pulang tuh? Baru mau pulang ke rumah, hari Minggu pagi. Begitu saya di atas pohon selama kurang lebih 3 jam, air belum surut-surut. Saya tengok ada botol galon aqua yang kosong hanyut. Karena saya ingat orang rumah, apa jadinya kira-kira kayak gini. Saya mau cek gitu. Saya turun renang ambil itu galon aqua. Saya renang sampai di daerah Lamlong. Di situ ada pos brimob, itu nggak kena air, dia agak tinggi. Saya renang dari situ sekitar 4 kilo. Dari tempat pohon yang saya itu Ulele itu? Nyangkut bukan, di Pekanbadak Simpang 5. Oh, sini. Iya. Saya dari situ renang sampai di Lamlong. Renang, ya gini-gini aja renangnya. Renang sampai di situ, saya istirahat sebentar, tarik nafas, orang kasih super mie, saya makan. Tapi saya nggak tahan, tetap minyak keluarga di rumah, gimana kira-kira. Saya harus sampai hari ini. Air juga belum turun. Saya juga perjalanan air segini. Itu mayat sudah bergelimpangan semua. Banyak kali mayat. Daerah mana? Daerah Lokna? Di daerah, masih di Lamlong. Saya jalan lagi. Maksa lagi, jalan. Bagaimana hari ini harus nyampe di rumah. Saya loncat-loncat aja, loncat jalan. Sambil kayu saya singkirkan, mayat-mayat dibuang kiri kanan. Sampai di Kedebing nggak kena, itu bersih. Kedebing itu rata, nggak kena air tsunami. Saya lari sampai di Longa. Saya nggak tahan lagi, udah nangis sambil nangis. Lari itu? Berarti udah surut airnya tuh? Belum. Kalau di sana masih ada. Tapi di sungai. Masih bisa. Masih bisa lari. Saya lari sampai di sana. Saya lihat lagi di jembatan Kurung Raba Longa, Longa. Itu saya lihat udah datang Kumpi B112 itu udah rata. Kemudian lembaga udah rata, sekolah-sekolah udah rata. Tidak ada nampak satupun. Yang sebelumnya beribu-ribu pohon, beribu-ribu orang udah habis semua. Begitu sampai di jembatan Kurung Raba, saya lihat putus karena jembatan udah terbang. Masya Allah, saya bilang apa jadinya. Saya sekarang menyeberang, bagaimana caranya masuk ke lokasi. Padahal sebelahan tuh langsung Jensipur kan? Jensipur. Tempat keluarga kan? Tempat keluarga. Jadi saya lihat air deras sekali, arus ke bawah. Dari laut naik, jadi palung, air mutar. Bagaimana caranya saya bisa seberang? Saya berpikir, kalau saya dari bawah pasti masih putar, mati juga. Saya naik ke atas agak jauh, langsung renang. Bismillahirrahmanirrahim, saya renang ke sebelah. Sampai sebelah saya dapat mayat pertama perempuan tengah jalan, saya tutup. Kemudian saya lanjutkan lagi, saya langsung salam, assalamualaikum, saya datang, saya hormat, karena masih ada nambah penjagaan. Setelah itu saya kayaknya perasaan saya kayak mata saya baru dibuka dari ikatan tutupan itu selama mungkin 5 jam lah. Kabur, mana penjagaan, mana rumah, mana ini saya cari dengan ngerti, sambil nangis nggak tahan. Saya orang gila, mungkin stres lah katakan begitu Pak. Saya panggil istri anak saya, komandan saya, rekan-rekan saya di mana semua. Tapi saya jalan lagi ke koperasi, saya dapat koperasi, dapat minuman Fanta. Saya minum. Saya jalan lagi, rumah saya udah nggak lihat lagi. Begitu saya mau ini gempa lagi terjadi, masih gempa lagi Pak, masih susulan gempa. Sekitar 5, sekian skala. Air mulai naik, saya takut juga. Tapi karena saya pas keluar di situ, saya lihat senjata beramburan. Saya masih pikir, ini kita punya sendiri dan ini negara. Saya masih pikir istilahnya kepada negara Republik Indonesia, saya ambil, saya kumpulkan bagaimana terjadi. Dapat berapa pucuk senjata itu? Dapat 38. 38 pucuk? 38 pucuk saya kumpulkan semua. Senapan semua ya? S1? Bukan S1, 16. Ya, kita dengan SMB 4 pucuk, Minimi 4 pucuk, SMB ada 2 pucuk. Saya kumpulkan jadi satu.
di situ karena memang wilayah kita wilayah gam, daerah kita. Mulai dari ujung Pancu di depan, kemudian di Nagaumbang belakang Sarawale sampai di Lepung, Lung, itu ke sana itu daerah hitam semua. Setelah saya pikir saya mau ke seberang nyebrang bawa satu pucuk pun nggak bisa renang karena harus kencang. Saya tinggalkan, saya berarti saya samar. Saya nyebrang. Terus sampai di seberang saya mau pakai celana pendek. Saya tengok lagi dapat senjata 2 pucuk punya Brimob yang meninggal, yang hilang kena tsunami. Saya ambil 2 pucuk satu. Nah itu karena saya pikir situ daerah gam dan saya nggak bakalan keluar, pasti diam aja sendiri, nggak ada orang sama sekali Pak di situ. Saya sendiri. Saya bersih nggak bunyi, udah penting untuk bikin takut aja lah, menjaga diri. Saya duduk di situ selama 2 hari 2 malam. Di situ. Dan makan nggak ada apa-apa. Di Densipur itu. Bukan di udah nyebrang sungai di Polsek itu nggak ada polsek di bawah. Karena Densipur udah nggak ada kehidupan, ada di situ. Bukan karena saya menghindar dari sungai. Kalau saya mari seberang, mau lari kemana Pak? Hari saya ke seberang. Dekat pun saya duduk di bawah sambil ngaji aja di situ. Itu nggak ada perasaan takut lagi. Nggak tahu trauma gimana. Nggak ada perasaan takut. Itu nggak ada pikir lagi. Jadi Anda kehilangan istri dengan 2 anak. 2 anak. Ada nggak keluarga atau famili yang tinggal di tengah selama tidak ada? Tidak ada sendiri. Jadi yang paling besar berapa tahun? 6 tahun. Oh, udah SD ya? Sudah SD dulu? Masih TK. Perempuan. Yang nomor 2? Yang nomor 2 perempuan lagi 6 bulan. Sebulan lahirnya di rumah. 6 bulan? Istri orang Aceh? Istri orang Bandung. Orang Sunda. Jadi waktu itu langsung disiplin nunggu sampai 2 malam. Nah siapa yang pertama kali datang ke tempat Anda itu? Yang nemuin Anda waktu itu? Jadi pada saat itu tidak ada yang datang. Jadi saya kebetulan pada hari kedua itu saya paksakan keluar. Kemudian ketemu dari Batalion 112 Dharma Jaya. Mereka penyisiran dari Matai, tembus di Kedebing. Karena mereka tujuannya mau cari keluarga mereka, senjata mereka yang hilang karena habis juga. Saya ketemu dan saya beritahu bahwa saya ada selamatkan senjata pucuk di daerah sini. Ajak mereka ke sana cari. Saya langsung balik sampai ke sini ke Ketapang. Saya dikasih obat, udah minum. Saya balik lagi besoknya saya balik lagi ke BPG. Saya ke anggota saya. Rupanya hasilnya anggota saya 1 hilang. Yang di BPG. Senjata selamat semua, kehilangan 1 personil. Yang tempat tugas Anda kan berarti? Tapi hilangnya bukan hilang di sana, pulang ke Longa. Duluan dia pulang kemarin hari Sabtu karena Natalan hari kedua hilang. Jadi waktu di sana Anda sama sekali nggak ada yang hidup kan? Gitu. Ada nggak ketemu dengan biasa almarhumah istri? Nggak ada. Jadi istri sama sekali nggak. Saya sampai 1 bulan. Saya usahakan cari sampai di belakang, sampai Nagaumbang 8 kilo dari asrama, keliling ke kampung-kampung, banyak nggak sama sekali. Ya saya udah diikhlaskan aja ya itu ya. Jadi saya lihat dengan kejadian ini, saya ikhlas karena itu udah takdir dan kuasa. Dan dari kejadian ini pun saya ambil kesimpulan. Jadi istilahnya ambil kesimpulan, apalah arti hidup ini. Tidak ada artinya kita pangkat dan jabatan atau kekayaan yang bisa dibawa, cuma iman dan ketahuan kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya sadar betul Pak Haris, saya sadar tidak ada yang bisa dibawa. Pun payahpun maka jadi itu hampir hanya sekejap. Jadi kita kalau hidup tidak ingat mati, tidak akan sadar. Dan kalau ingat mati, pasti sadar, bertobat. Jadi Anda begitu sampai sana tuh air sudah surut ya di sana sebetulnya. Nggak menemukan banyak jenazah kan waktu itu? Banyak. Waktu itu jenazah saya cek itu di dalam lokasi sipur, kemudian di depan itu seberang jalan itu rumah kosin PT Saik. Itu bersih, mayat cuma 1-2 tadi itu. Semuanya tercampur di belakang. Di Nagaumbang, di bukit belakang, Kuari 2, Kuari 1, banyak mayat. Di bukit itu bukan, di bukit. Bukan di bukit, ada sawah di situ. Oh, di situ. Tercampur semua di sana. Tapi ada cari juga istri ke sana. Mencari juga ke sana. Saya sempat cari, cuma nggak ketemu. Jangankan istri, kalau kita lihat itu beton-beton yang paling besar. Pintu kami yang pintu 3 itu yang beton udah besi itu tercampur ada Nagaumbang 7 kilo. Dapat mendetektor 1 di sana. Mendetektor balap pencari ranjau itu belum diambil gam. Itu kita dapat. Terus
Terus waktu itu Anda terus lapor waktu ke sini, lapor ke siapa? Ke sidang? Enggak, lalu waktu kesini karena saya tahu ini markas kita, orang yang lain pada udah kumpul, yang dari Tino udah kumpul semua. Jadi mereka kaget loh, selamat juga, selamat di situ dulu. Tolong saya. Ini markas ini kan, markas namanya? Ini namanya Tonhar, Peloton Pemelaan Peralatan di situ. Kalau markasnya di Longa, Ya, ini. di sini berdiri sendiri. Semuanya kebetulan tidak kena air dan rencana waktu itu pembuatan markas di Janto 96 waktu peringkat Dirsi waktu kemarin berkunjung ke Longa. Nah ini karena nggak kena air jadi kan markas lepas. Misi perusahaan itu kita Longa. Gimana? Itu Anda pernah semacam diberikan suatu motivasi sama pimpinan Anda, siapa yang sangat memperhatikan di dukungan Konadi kan, dan dia kan bilang juga mungkin dari Kodam ada dari Sudan atau dari yang sempat ketemu gitu. Oh, sampai saat ini waktu itu memang kemarin termasuk Panglima langsung di berkunjung ke Matangi. Memang termasuk ikut berduka juga menangis. Ya, karena kebetulan istri beliau juga kena, yang nolong juga anggota kita kebetulan yang jaga di Pangdam Kasdam, Pak Yahya itu ditolong sama anggota saya. Jadi beliau termasuk perhatian juga. Nah, Anda kan sudah ikhlas ya dengan kejadian ini, maksudnya juga membutuhkan orang lahir, nikah, mati kan cuma bisa. Ya, artinya sudah siap. Terus ada nggak sekarang ini mengaruh dengan motivasi kerja? Ada rasakan agak sedikit kurang bersemangat atau malah kita ingin berbuat yang lebih baik lagi gitu? Itu kalau untuk pribadi saya, kalau saya rasa memang ada dikit, cuma sekarang tergantung dengan pribadi yang bersangkutan. Jadi kalau prinsip saya, itu tadi saya katakan bahwa yang pertama udah takdir. Percuma kita sesali, kita tangisi, nasi sudah jadi bubur yang akan kembali. Kalau saya tenang, di atas tenang, saya juga dinasnya enak. Nah, itu perlu waktu berapa lama tuh? Setelah kejadian sampai ada tuh bangkit kembali gitu. Berapa lama? Seminggu, 2 minggu, mungkin sebulan gitu. Saya kemarin jangka waktu 3 hari. Itu saya udah mencari lagi anggota, saya udah nggak, agak sedikit ini tinggalkan. Saya tetap dalam melaksanakan sholat, saya tetap berdoa kepada Allah dan istri saya, semoga diterima di sisinya dan saya hidup diberikan kekuatan, ketabahan hati dan keimanan untuk menjalankan hidup ke depan. Karena kita mau bilang apa, ini sudah takdir. Yang ambil bukan orang gam, bukan orang lain, yang ambil langsung lillahi ta'ala. Yang punya beliau pencipta, beliau yang ambil, tidak ada daya dan upaya. Terus gimana dengan komunikasi dengan mertua? Paling nggak kan bisa aja kan mertua bilang, anakku dibawa ke sana, ternyata kita ini nggak bisa menjaga, merawat anak cucuku. Mungkin ada pikiran ke sana, walaupun ini mungkin ya memang takdir ya. Ada nggak misalkan apa di sana juga menerima gitu? Itu kan beban juga kan? TV anaknya, itu TV cucunya. Jadi pas saat itu memang mereka dari sana udah komunikasi ke HP saya, ada tapi tidak masuk karena putus. Ya. Yang pada saat itu lumpuh total, termasuk listrik, komunikasi itu putus. Mungkin bisa berhubungan ke sana hari keempat. Saya pinjam punya anggota, saya telepon sama rumah bahwa saya masih hidup, sementara anak istri saya lagi cari sampai sekarang belum ketemu. Jadi mereka belum tenang. Pada saat tenang itu pada saat saya melakukan cuti kemarin, saya pulang ke Bandung, serahkan tahlil ke Bandung, ke kampung. Saya pulang, baru mereka puas. Inilah yang sebenarnya, bukan saya dengar kiri kanan. Ya saya minta, saya beri penyadaran kepada ibu, kepada mertua, bahwa ibu harus ada. Ibu kalau mau nangis seperti ini, kalau mau pincang sekali ini, saya bukan ceraikan, saya bukan tinggalkan, diambil oleh yang kuasa, sudah ada garis tangan. Nah akhirnya ya ibu dan keluarga situ, mertua sudah sadar. Maksud saya itu, jadi memang jangan sampai ada pesan bahwa nggak bisa menjaga, nggak bisa begini, nggak bisa aja kan. Terus ke depan itu apa? Apa ada keinginan pindah dari sini? Kalau saya bukan keinginan, tapi cuma karena saya tengok di staff itu memang ada nama, saya lihat tempat orang, termasuk ada antaranya nama saya. Ya saya nggak jadi masalah, mungkin lebih bagus aja saya dapat suasana baru.
dan menghilangkan tidak ada kekuatan ini dari sana. Sudah saya tenang. Artinya sebagai prajurit siap ditempatkan di mana saja dan tidak ada minta-minta untuk dipindahkan, begitu kan maksudnya? Siap. Tapi kalau memang kebiasaan pimpinan bahwa kena pertimbangan psikologis bahwa kita dulu harus digeser dulu dari Aceh, karena mungkin ada namanya manusia kepunyaan yang mau punya ingatan, itu Aceh kebijaksanaan kan? Kita tidak minta, tapi kalau perintah ya siap. Siap. Prajurit seperti itu kan. Terus ke depan apa rencananya? Kalau misalkan pindah di satuan yang baru, kira-kira ada nggak tugas di lapangan bersama? Karena ada seorang pelatih kan? Siap. Artinya memang yang menyiapkan prajuritnya, gitu. Artinya ya dididik, melatih, dan memberi contoh gitu kan? Siap. Mungkin masih pengen di lapangan atau pengen di staff gitu? Saya ingin tahu aja gitu loh. Kalau saya pribadi pertama saya lihat dari kalau segi pengalaman mungkin alhamdulillah udah cukup. Maksudnya juga saya persen dari Sabang sampai Merauke saya sudah dilajarkan, saya tim PPRC dulu kalau di Sembilan lari juga di sana, bilang tuh divisi juga di sana. Nah, kemudian kalau saya pindah, saya pikir umur saya masih muda, 30 tahun. Dan saya kalau di staff, kalau menurut saya mungkin itu bagus, saya harus di lapangan. Tapi cocoknya di situ, senangnya begitu, nggak mau yang duduk. Harus yang sesuai dengan job, yang masih muda, yang harus suka-suka. Walaupun di Kodam mungkin, kita tempat bagian lapangan. Saya ingin kembali ke belakang. Saya dengar waktu pembicaraan dengan teman-teman di utara itu, kamu waktu itu sampai kembali ke BPG, karena ke BPG Anda memberikan opsi kepada teman-teman. Opsinya itu kayaknya gimana ya? Opsi kamu kembali ke Lokma dengan resiko ini atau itu saya belum begitu jelas. Tolong diceritakan. Terima kasih. Saya jelaskan pada saat itu saya di sana, itu memang kalau saya pikir untuk masalah kematian anggota saya dan termasuk saya sendiri itu memang udah didumega, udah nggak ada rapat sebenarnya. Yang pertama, pada saat itu penutupan GAM pembinaan tanggal 17 Desember itu penutup waktu sudah ditutup itu kan otomatis honor sudah tidak diberi lagi, uang makan dan lain sebagainya udah putus kalau sudah ditutup. Itu waktu itu saya kebetulan dalam posisi itu saya memberi opsi pada anggota, kita masuk atau tinggal di sini. Tapi kalau kita masuk, mungkin kita banyak kemudian dalam kegiatan. Sedangkan jatah kita sebulan. Kemudian kalau kita tinggal, udah nggak dapat jatah, udah putus. Pilih yang mana? Nah, kebetulan dari anggota udah memerintahkan bahwa udah baton kita di sini aja. Walaupun kita makan kita sendiri, mungkin ada rezeki lah, kita bagi-bagi di sini. Ya, karena itu saya terima karena surat terbanyak. Memang betul karena kita jatahnya sebulan. Seandainya kalau saya sebagai dampos pada saat itu mungkin perintahkan masuk, kalau enggak, masya Allah mungkin udah hilang semua termasuk saya. Berapa orang? 15 orang. Itu mungkin hilang semua juga. Kalau memang udah waktunya hilang semua. Karena kejadiannya tanggal 26 Desember, penutupan tanggal 17, pasti ketemu. Masih di sana ya, ada di Masih lapangan. Di Lokal PPG, berarti? di PPG Kelung Raya. Juga ya di Malah Hayati. Iya. Kalau pribadi saya sendiri, saya kalau tinggal di situ juga mungkin mati. Saya pulang biasanya karena saya udah teritorial, banyak kenal di dia sepanjang jalan. Mungkin singgah assalamualaikum bang, singgah minum kopi. Nanti saya minum kopi, berhenti mati juga. Saya biasanya pakai labi-labi kalau di kota Jakarta mau dibilang angkot. Mau tak mau pasti transit di terminal Kedah. Hilang juga. Saya pulang hari Sabtu ketemu istri yang biasanya begitu, mati juga. Cuma mungkin Tuhan sudah atur garis tangan sehingga saya jangan lakukan semua ini. Dan saya pakai kereta, baru kali ini pakai kereta pulang. Karena kereta tidak boleh bawa ke pos karena banyak kejadian ditembak. Baru kali ini saya pakai kereta. Motor, selain motor, kena juga. Tidak bisa menghindar. Hasma Allah. Anda kan selama di Lokma itu kan Anda tadi menemukan senjata. Anda bisa, bagaimana cara penyamaran? Pada saat itu karena saya kemampuan terbatas
dan saya berpikir bahwa kita punya alat-alat juga di situ. Mau tak mau mungkin radius 1 kilo pasti ada ketemu. Jadi pada situ saya dapat ada skop militer kita yang tentara FND itu ada skopnya, sekalung ada cangkurnya bisa otomatis. Nah itu saya pakai kali-kali kemudian saya masukkan ke pinggir jalan, masukkan bahwa saya tutup. Saya ingat ya namanya kita tentara ada diajarkan tirai-tirai cangkuri penyamaran gimana 100%. Nah itu lah saya sama kemudian saya tinggal kamu saya laporkan berada di sekian saya gambarkan alhamdulillah ketemukan juga. Nah, itu. Dan 2 pucuk yang punya brimob saya serahkan di saya bantu Pak saya kembalikan itu segini 38 pucuk tambah dengan punya brimob 2 tadi punya brimob yang SS1 ya? SS1 itu kan tadi kan di sana tuh betul-betul ketika Anda ke sana itu udah nggak ada kehidupan. tidak ada kehidupan sama sekali. Berarti Anda yang pertama masuk sana. Pada saat kejadian pertama itu kalau dari sekarang saya, kemudian orang yang daerah Lepu yang mengungsi ke atas itu mereka juga ada turun, tapi hari pertama memang nggak ada sama sekali semua karena takut susulan kedua, karena udah ada rencana tanggal sekian ada susulan, jadi mereka nggak berani turun. Saya berpikir Pak, pada saat hari pertama seandainya ada evakuasi dari pasukan, maksudnya evakuasi melalui udara, memang darat belum bisa sama sekali, lumpuh total. Ya maksudnya pakai helikopter, mungkin saya yakin masih banyak yang ketemukan, karena masih banyak yang bergelantungan di pohon, di kayu, di rumah-rumah yang hancur. Kita tolong, tapi itu dari pagi masih kita pun berat, laksanakan pada saat itu. Jadi besok pagi udah nggak nampak lagi gini-gini, udah mati semua. Jadi berenang berapa lama tuh dari mana? Dari Raya itu? Bukan dari kolam renangnya, saya dari Simpang 5, Tapang, Pekan Badan, sampai 19 kilo. Berenang, air masih tinggi itu? Masih tinggi, belum turun. Begitu sampai ke Loka, air sudah surut di sana? Air sudah surut. Cuman harus lewat sungai itu kan? Sungai, itu jadi hambatan saya ke sungai. Dan waktu itu 2 hari 2 malam di sana gitu, puasa itu? Siap. Hanya nungguin bantuan? Bantuan. Seandainya kalau tidak ada mungkin saya nggak tahu apa yang saya makan. Ternyata yang datang waktu itu setelah 2 hari apa? Pada saat itu ada bantuan dari udara, lempar helikopter itu melempar super itu. Jadi pas saya jalan ke sana itu saya memang dikasih sama orang-orang pengungsi itu ada seperti itu saya untuk mengisi mengajar perut sedikit biar kuat sampai di Ketapang sini. Terus jalan kaki ke sini, jalan kaki. Nggak ada anggota yang ke sana tuh? Pada saat itu kalau anggota sibuk belum ada. Anggota yang lain? Semua masih kumpul di sini. Enggak, dari satuan lain dari ada, udah ada. Hari ketiga udah ada dari 112. Mereka tujuannya yang ketemu itu. Nah, itu tujuannya mereka mau mengamankan senjata mereka yang kena bencana juga, temukan keluarga mereka. Kebetulan aja ketemu. Enggak. Ini yang sangat pribadi ya. Apa kesan terakhir sebelum terakhir ketemu dengan istri kapan? Ada apa? Ketemu dengan istri dengan anak? Saya minggu yang belakang. Berarti 1 minggu sebelumnya? Minggu itu memang udah ada kesan istri. Ada tanda-tandanya gimana? Siap. Istri anak gimana? Itu kesan istri dengan anak memang ada. Kata istri itu ngomong, katanya karena saya dipanggil ayah. Iya. Ya jangan sering pulang. Tawa nanti ke tempat damai lagi sendiri jauh. Jangan pulang. Minggu besok nggak usah pulang lah. Oh iya, siap, saya gitu, siap, saya nggak pulang lah. Masa nggak pulang? Anak juga ngomong begitu. Ya, hati-hati ya. Jangan pulang-pulang terus, kata mama gitu, banyak gam. Ayah ingatnya beli es krim, katanya. Kemudian ayam potong itu kan saya udah beli 5 ekor. Saya beli di pos, di luar. Saya bilang gampang, nah untuk apa? Katanya si Neng kan mau acara syukuran tamat di Corona seperti anak komandan. Potong ayam untuk ini, iya gampang, nanti minggu besok ayah pulang bawa lah. Insyaallah itu gampang. Ya itulah terakhir kali. Jadi ada kesan-kesan terakhir, istri mengingatkan jangan sering pulang, anak juga demikian, terus anak juga minta disiapkan dibelikan ayam tambah yang putih untuk sama Isko. Ternyata nggak kesampean ya? Nggak sampai. Memang banyak rencana juga beli emas juga untuk lebaran. Sekarang tanggal 1 nanti pas masuk baru beli. Lebaran haji ya? Ada lebaran haji. Uang pun sudah diambil dari BRI Longa. Simpan di rumah ya itu apa? Nggak ada belinya semua.
ada. Habis semua. Hanya yang dipakai pun lepas kan pakaian itu Lepas kan? semua. kolor Tinggal saja. kolor. Tinggal kolor, tidak ada sama sekali. Cara lepasnya juga, proses pelepasan gua nggak ngerti. Nggak tahu. Ya karena mungkin konsentrasinya kalau itu bagaimana kita supaya selamat hidup. Saya sempat kehantam ini batang kelapa, pokok kelapa. Pokok kelapa kaki Ada saya cedera? pincang saya yang lain. Saya masih banyak. Sudah bicara itu. Enggak ada lagi. Mau marah aja. Masuk saya pincang juga, pakai tongkat jalan dari sana. Enggak ada mobil, belum ada yang bisa masuk. Nggak ada yang bisa masih. Ah, nggak bisa cerita apa pun. Jadi waktu itu memang di Dogma itu sudah Maya itu udah berjumpa kan di belakang arah belakang. Di belakang. Jadi sempat mungkin nyari anggota, Cari anggota, cari komandan. Saya Nggak dicari ada ya? nggak ada sama sekali. Yang ada nggak dikenal. Itu waktu itu memang dapat saya kasih informasikan ke sini ada 4 orang yang jaga. Itu masih pakai koper, termasuk yang di tahanan satu sesama oke. Kemudian Pak Bukalas itu, kemudian orang Bandung pada Dedi Kurnia, kemudian Raka Walik, kemudian kerja di Batang Kelapa, matinya di Kesdan dia Pak. Buat itu sempat. Coba gitu. Coba ketemu semua. Terus apa yang ingin disampaikan pada sama para juri? Mungkin bisa saja sekarang ada mungkin bisa mungkin teman-teman yang lain apa Pesan siap supaya kita siap supaya kiranya apa pesan-pesan. Oh, pesan saya yang pertama dengan melihat kejadian ini Pak, kejadian tsunami, pesan saya ya itu saya kembali lagi bahwa kita lihat dari segi kronologis kejadian di sini yang hidup kan cuma masjid yang hidup, yang lain semua dimatikan sama Tuhan. Itu mungkin menurut saya ya kalau kita yang hidup mau selamat rajin-rajin ke masjid, berdekatan kepada Tuhan. Nah, yang kedua kita jangan terlalu bawa ke hati karena itu musibah. Untuk kegiatan-kegiatan dan sebagainya kita biasa-biasa saja. Karena ini ya udah jelas sekali bahwa yang ambil Tuhan. Jadi kita sebagai prajurit yang melaksanakan tugas tidak usah jadi beban. Kita ada beban untuk kita melaksanakan tugas sudah enak, kalau nggak ikhlas. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ya masih kekuatan kita juga masih ya saja. Mungkin ada harapan dari pimpinan TNI Angkatan Anda dan teman-teman yang lainnya juga apa ada harapan. Harapan saya kalau bisa dari pimpinan Komando Atas, karena ini memang musibah terbesar di dunia dan nggak pernah terjadi dan bisa terjadi. Kalau harapan saya kalau bisa mungkin yang khususnya keluarga yang kehilangan anak istri, kalau bisa yang pertama ya mungkin perintah kasat kemarin juga terima kasih, mungkin bisa digunakan perintahkan untuk melakukan sekolah cabang tempatnya. Kemudian yang kedua kalau memang mereka nggak bisa mungkin kalau bisa dipindahkan ke satuan baru biar mereka adaptasi terhadap suasana baru karena memang betul-betul stres. Karena di sini kalau memang yang nggak kuat iman, yang tidak bisa menahan, gila memang banyak yang gila, stres banget. Kalau nggak selama imannya lemah pasti kalah, nggak stres. Itulah harapan kalau bisa dipindahkan. Oke, terima kasih ya, Kak. Saya perlu berduka cita dan saya bangga punya teman lah, prajurit seperti kamu. Siap.